Agresi Israel semakin gak terkendali dengan kembali menyerbu sejumlah wilayah Timur Tengah. Serangan ke Lebanon justru menjadi senjata bumerang bagi negeri Zionis. Bagaimana tidak, negara Eropa seperti Prancis mengecam penyerangan tersebut. Selain itu, Iran juga berjanji bakal menjadikan Israel sebagai neraka. Cetak Gol coba merangkum, satu dunia bersatu buat Israel semakin terdesak sebagai berikut. Rakyat Timur Tengah memohon pertolongan. Kekejian Israel di wilayah Timur Tengah semakin kejam dan gak terkendali. Negeri Zionis ini baru-baru saja menyerang ibu kota Lebanon, yakni Beirut. Akibatnya sejumlah gedung perkantoran penting Lebanon luluh lantak rata dengan tanah. Selain itu, serangan ini juga menimbulkan kerugian besar bagi Lebanon yang masih membangun negaranya. Serangan brutal Israel ke Lebanon ini bisa dikategorikan dalam pelanggaran berat. Sebab negara Zionis ini melanggar perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Sikap keji yang diperlihatkan Israel ini langsung membakar api amarah dari militan asal Lebanon yakni Hizbullah. Kesabaran kami mungkin habis. Dan ketika kami memutuskan untuk bertindak, Anda akan segera mengetahui konsekuensinya, ucap salah satu petinggi Hizbullah. Sementara itu, serangan yang dilakukan oleh Israel, janji Iran jadikan Israel sebagai neraka. Serangan Israel ke Lebanon malah menjadi bumerang bagi keamanan mereka. Banyak negara yang langsung murka melihat kelakuan keji yang diperlihatkan oleh bangsa Zionis. Sebut saja seperti Iran yang langsung berjanji untuk menjadikan Israel seperti lautan neraka. IRGC akan mengubah lautan menjadi neraka untuk Zionis dan melenyapkan Israel dari muka bumi. Kami tidak hanya berperang di darat, kami juga siap di laut. Dan kalian tidak akan punya jalan untuk melarikan diri, ucap Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri. Rencana Iran ini juga menjadi ajang balas dendam mereka kepada Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya negeri Paman Sam seringkali memberikan tuduhan tanpa dasar kepada bangsa Persia. Bahkan Amerika Serikat seringkali berlaku gak adil kepada negara Iran. Salah satunya terlihat saat Donald Trump bersekongkol dengan Israel untuk menghentikan fasilitas nuklir milik Iran. Hal ini dilakukan Israel yang ketakutan karena Iran disebut memiliki senjata nuklir yang membahayakan dunia. Rezim Iran menjadi yang paling berbahaya di dunia dan gak boleh memiliki persenjataan yang besar. Untuk mencapai tujuan ini, komunitas internasional harus memberikan tekanan pada Iran, ungkap Gideon Sa'ar selaku Menteri Luar Negeri Israel. Tuduhan Israel dan Amerika Serikat ini akhirnya membuat pemimpin Iran menjadi geram. Ketua Parlemen Iran Mohammad Kalibaf mengaku negaranya siap untuk membalas perlakuan gak adil bangsa Zionis tersebut. Jika Amerika menyerang kesucian Iran, seluruh kawasan akan meledak seperti percikan api di tempat penyimpanan amunisi. Pangkalan mereka dan sekutu mereka tidak akan aman. Arab Saudi turun tangan setelah dapat desakan Houthi. Selain Iran, Arab Saudi juga mulai bergerak untuk melakukan perlawanan kepada Israel. Negeri elang ini mengaku geram dengan tingkah laku yang gak masuk akal dari bangsa Zionis. Bergeraknya Arab Saudi sendiri berasal dari desakan yang dilakukan Houthi Yaman. Organisasi paramiliter ini menyebut negara Arab Saudi harus bersatu mencegah rencana gila Israel. Negara-negara Arab harus mengambil tindakan serius dan posisi yang berani dan bersejarah untuk mencegah pengungsian rakyat Palestina dan menolak normalisasi, ucap Abdul Malik Al-Houthi. Desakan dari Houthi ini pada akhirnya membuat Arab Saudi mendengarkan keluh kesah warga Palestina. Negeri elang langsung menolak rencana relokasi warga Gaza dari tanah airnya. Arab Saudi mengutuk pengumuman otoritas pendudukan Israel tentang pembentukan badan yang bertujuan untuk menggusur warga Palestina dari jalur Gaza, kecam Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Selain Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah lainnya juga sudah mulai bergerak melawan Israel. Sebut saja seperti Suriah dan Mesir yang juga memberikan kecaman keras kepada Israel. Alhasil respon dari negara-negara Arab ini mendapatkan pujian dari pimpinan Hamas. Mereka sangat senang melihat negara Timur Tengah yang sudah gak menutup matanya. Kami menegaskan dukungan kami terhadap setiap upaya serius Arab dan Islam untuk membangun kembali Gaza. Dan kami menghargai upaya bersama dalam menyajikan rencana Arab, tulis Hamas. Sepatu Kenki Yuga origami, sepatu sneakers yang cocok dipakai buat sekolah nih. Cek linknya di bawah ini ya. Eropa perlahan anggap Israel musuh. Serangan Israel ke Timur Tengah juga bikin negara-negara Eropa menjadi geram.
Benua Biru yang sebelumnya dikenal sebagai sekutu setia kini mulai berbalik mengecam negeri Zionis. Buktinya Emmanuel Macron merasa nggak terima dengan aksi bejat Israel menyerang kota Beirut di Lebanon. Situasi ini bertentangan dengan prinsip yang telah kami sepakati. Serangan semacam ini serta kegagalan dalam menghormati gencatan senjata merupakan tindakan sepihak yang mengabaikan komitmen yang telah dibuat, tegas Presiden Prancis ini. Macron juga mendesak komunitas internasional untuk menekan Israel agar segera menarik pasukannya. Israel harus mundur dari Lebanon Selatan dan otoritas Lebanon harus mengambil kendali penuh. Dukungan internasional dalam bentuk peralatan, pelatihan, dan bantuan keuangan untuk militer Lebanon sangat diperlukan, ujar tokoh partai Renaissance tersebut. Prancis bukan satu-satunya pihak yang dibuat murka atas aksi brutal negeri Zionis. Uni Eropa sebagai organisasi terbesar di benua biru sampai turun tangan demi meredam konflik di Timur Tengah. Hal tersebut terlihat lewat pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yakni Kaja Kallas, yang menuntut Israel menghentikan aksinya. Apa yang kita saksikan saat ini adalah eskalasi yang berbahaya. Ini menciptakan ketidakpastian bagi para sandera dan kematian bagi rakyat Palestina. Negosiasi adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mengakhiri penderitaan ini, tegas politisi asal Estonia tersebut. Israel semakin terdesak. Meningkatnya tekanan komunitas internasional semakin membuat Israel terdesak. Situasi ini bahkan menyebabkan banyak prajurit IDF kena mental dan mengajukan surat keluhan kepada atasannya. Sebelumnya ratusan perwira dan prajurit IDF bersurat ke Eyal Zamir selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Pesan ini berisi rasa frustasi mereka yang dipaksa membunuh warga sipil di negeri para nabi. Sementara itu 170.000 tentara Zionis juga dilaporkan mundur karena stres berat. Hancurnya mental para tentara IDF diperparah oleh langkah pimpinan militer yang menyerang Timur Tengah tanpa strategi. Kami kembali dalam misi hanya untuk menciptakan kekacauan di jalur Gaza. Kami dikirim tanpa tujuan yang jelas, bunyi salah satu surat yang dikutip Anadolu. Desakan luas baik dari luar maupun internal memicu gelombang pengunduran diri di jajaran petinggi militer Israel. Panglima IDF Herzi Halevi merasa dirinya gagal menjalankan tugasnya. Tanggung jawab saya atas kegagalan yang mengerikan ini terus menghantui saya setiap hari, jam demi jam, dan akan terus demikian sepanjang sisa hidup saya. Beberapa perwira juga dicopot dari jabatannya. 2 petinggi militer bahkan dipecat akibat gagal mengendalikan pasukan yang kabur dari medan tempur. Kamu pengen t-shirt yang keren dan adem? T-shirt dari Aerie yang kualitasnya setara Jepang. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan satu dunia yang bersatu melawan Israel. Bagaimana pendapatmu? Akankah pimpinan negeri Zionis menyadari aksinya dan segera bertaubat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.